Selamat datang. Hari ini kita akan membedah argumen-argumen utama dari sebuah film dokumenter yang bisa dibilang punya gagasan cukup radikal tentang bagaimana seharusnya sistem keuangan kita berjalan. Jadi, untuk membahas sebuah masalah yang rumit, film dokumenter ini memulainya dengan satu pertanyaan yang sangat sederhana dan mungkin relevan bagi banyak orang. Oke, kita bedah lebih dalam yuk. Film ini bilang, jawabannya simple banget. Uang kita rusak. Nah, di pembahasan kali ini kita akan coba lihat secara netral ya. Apa sih masalah yang mereka lihat pada uang fiat? Itu loh, uang yang dikeluarkan pemerintah seperti dolar atau rupiah, dan solusi apa yang mereka ajukan. Jadi, menurut film dokumenter ini, di mana sih letak kesalahannya? Kenapa uang kita bisa sampai dianggap rusak? Nah, menurut mereka, ada satu momen spesifik di tahun 1971 yang jadi titik balik paling kritis buat ekonomi global. Saat itu, Presiden Nixon memutuskan hubungan antara dolar Amerika Serikat dengan emas. Akibatnya apa? Pemerintah jadi bisa mencetak uang tanpa perlu punya cadangan emas sebagai jaminannya. Nah, periode 50 tahun setelahnya inilah yang mereka sebut sebagai era devaluasi mata uang. Jadi, apa sih maksudnya devaluasi mata uang ini? Film ini menggambarkannya sebagai proses penghancuran daya beli kita secara sistematis. Tiap kali pemerintah menambah jumlah uang yang beredar, nilainya jadi turun. Analogi yang mereka pakai cukup tajam loh. Ini seperti mencampur anggur berkualitas dengan air. Anggurnya jadi makin banyak, tapi kualitasnya anjlok. Mereka bahkan menyebut ini semacam pencurian. Untuk membuktikan argumennya, mereka pakai contoh yang menarik, satu koin dolar perak. Di tahun 1971, nilainya ya $1. Tapi hari ini nilai perak di dalam koin itu sendiri setara dengan sekitar $38 kertas. Jadi argumennya adalah nilai intrinsik peraknya tetap ada, sementara nilai uang kertasnya terus merosot. Film dokumenter ini menegaskan kalau ini bukan cuma sekedar teori loh, ada dampaknya di kehidupan nyata. Mereka mengklaim bahwa di Amerika Serikat, rata-rata biaya kebutuhan pokok sekarang ini $5.000 lebih mahal dari pendapatan rata-rata. Kesenjangan inilah yang katanya memaksa orang untuk kerja di banyak tempat dan makin terjerat utang. Oke, setelah panjang lebar menjelaskan masalahnya, film ini kemudian beralih ke apa yang mereka anggap sebagai satu-satunya solusi yang paling masuk akal. Jadi, apa itu Bitcoin menurut mereka? Sederhananya, ini adalah sebuah software yang memungkinkan kita bertukar nilai atau uang lewat internet. Mirip kayak kirim email gitu. Poin utamanya adalah kita tidak perlu izin dari pemerintah atau bank. Itulah kenapa Bitcoin ini digambarkan sebagai uangnya rakyat. Nah, ini dia kuncinya. Jumlah Bitcoin itu terbatas. Totalnya hanya akan ada 21 juta, titik. Nggak bisa ditambah lagi. Film ini membingkai suplai yang tetap ini sebagai fitur paling penting dari Bitcoin. Kenapa? Ya karena artinya tidak ada yang bisa mencetak Bitcoin seenaknya, yang bisa membuat nilainya jadi turun. Ini nih inovasi inti yang disorot oleh film ini. Bitcoin itu disebut sebagai instrumen pembawa digital. Maksudnya, siapa yang pegang kuncinya, dia yang punya. Biasanya kan file digital itu gampang banget disalin. Nah, Bitcoin ini jadi teknologi pertama yang bisa memecahkan masalah pengeluaran ganda. Jadi sebuah aset digital bisa benar-benar dimiliki dan dipindah tangankan, bukan cuma di copy paste. Mirip kayak uang tunai fisik. Oke, mari kita sambungkan. Kalau tadi sudah lihat fitur-fiturnya, sekarang pertanyaannya, gimana caranya semua itu bisa memperbaiki masalah-masalah yang diidentifikasi di awal tadi? Film ini berulang kali memakai istilah uang yang sehat atau sound money. Ternyata istilah ini ada sejarahnya loh. Dulu orang ngetes kemurnian koin emas dengan cara menjatuhkannya dan mendengarkan suaranya. Jadi uang yang sehat itu artinya uang yang nilainya nggak bisa dikurangi atau dicampur-campur. Nah, Bitcoin ini diklaim sebagai bentuk uang paling sehat yang pernah ada. Supaya lebih gampang dimengerti, film ini pakai analogi loker sekolah. Bayangin dompet Bitcoin Anda itu kayak loker. Alamat publiknya, ibarat nomor loker C19, bisa dilihat semua orang. Tapi, cuma Anda yang punya kunci pribadinya untuk membuka loker itu. Analogi ini dipakai untuk menjelaskan gimana pengguna bisa tetap pegang kendali dan menjaga keamanan aset digital mereka. Perbedaannya cukup drastis. Pembayaran tradisional itu bisa melibatkan sampai 9 langkah, lewat banyak bank dan pemroses pembayaran, dan semuanya ambil untung. Nah, kalau pakai Bitcoin, transaksinya langsung dari pembeli ke penjual. Peer-to-peer. Jadi argumennya adalah Bitcoin ini memangkas banyak sekali perantara yang mereka sebut penjaga gerbang tol itu dan akhirnya mengurangi biaya. Nah, di bagian ini, film dokumenternya membuat perbandingan yang sangat kontras antara Bitcoin dengan alternatif lain yang mulai muncul,
yaitu mata uang digital bank sentral atau yang sering disingkat CBDC. Menurut film ini, perbedaannya fundamental. Bitcoin itu terdesentralisasi, nggak ada yang mengontrol, siapapun bisa pakai kapanpun, dan menawarkan privasi. Sebaliknya, CBDC itu tersentralisasi, dikendalikan penuh oleh pemerintah. Transaksi bisa dipantau, diatur, bahkan dibatalkan. Dan ini memungkinkan adanya pengawasan keuangan total. Jadi, pilihannya antara kebebasan finansial atau kontrol finansial. Biar lebih jelas lagi, film ini ngajak kita main tebak-tebakan skenario. Bayangin, ada berita-berita kayak gini di masa depan. Pertama, dompet digital seorang pilot dibekukan karena mengkritik pemerintah. Kedua, seseorang ditolak beli bir karena sudah lewat batas konsumsi alkohol mingguannya. Ketiga, ada warga yang bisa kabur dari invasi sambil membawa semua tabungannya dengan aman di dalam kepala mereka. Menurut film ini, dua skenario pertama itu sangat mungkin terjadi dengan CBDC, sementara skenario ketiga itu hanya mungkin dengan Bitcoin. Di bagian akhir, argumennya jadi lebih luas lagi, bukan cuma soal memperbaiki uang, tapi juga memperbaiki masyarakat secara keseluruhan. Mereka membuat beberapa klaim yang sangat berani. Katanya, kalau dunia pakai standar Bitcoin, perang akan berkurang karena pemerintah gak bisa cetak uang seenaknya untuk membiayai konflik, ukuran pemerintahan juga akan menyusut, hak properti makin kuat, dan sistem keuangan akan lebih fokus ke menabung, bukan berutang. Ini visi yang sangat besar. Kutipan ini benar-benar merangkum inti argumen moral mereka. Idenya adalah kalau pemerintah harus minta izin langsung ke rakyat untuk membiayai perang, bukan dengan cara mencetak uang diam-diam, kemungkinan besar rakyat tidak akan setuju. Dengan mengubah uangnya, Anda mengubah cara kerja konflik. Dan itulah pertanyaan besar yang jadi penutup dari materi yang kita bahas hari ini. Sebuah pertanyaan yang membuat kita berpikir ulang tentang hubungan yang sangat dalam antara uang yang kita pakai sehari-hari dengan dunia seperti apa yang sedang kita bangun bersama.